Iya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Tadi saya sempat terpana ya. Ada satu keris di sini pemirsa yang sudah ditunjukkan oleh Miss Syafari tadi, keris khas Sumbawa ya ini ya. Sumbawa. Dan terbuat dari emas. Ya, Ini samplingan. bisa ditunjukin Pak Syafari. Oke, ini secara keseluruhannya memang emas. Memang pakemnya harus terbuat dari emas. Tidak seperti Hindu, ada yang terbuat dari perak, tetapi ini memang kenapa dari emas, mungkin kerajaan punya. Oke, kerajaan yang punya ya. dulu ya. Ya Mikus, kalau melihat ini saya jadi berdecak kagum. Berarti kalau kolektor keris harus mempunyai uang yang banyak untuk mengoleksi keris. Satu keris saja ini yang emasnya pastinya harganya berjuta-juta begitu ya, mohon maaf ya. Bagaimana nih Mikus tanggapannya? Jadi begini sebenarnya kan tingkat rasa seni kalau sudah kita berbicara taste kan berbeda. Ada yang taste-nya sudah levelnya di level 10 kalau kita hitung dari skala ya. Cuman saya ada trik sih. Jadi begini, kenapa sampai saya membawa adik saya Pak Habibie ini, karena beliau itu sudah ada di komunitas. Jadi ketika kita mencari barang yang kita suka, itu tidak perlu takut bertanya. Daripada sebentar nanti mohon maaf ya, ada yang namanya orang berjualan macam-macam, dia punya metode. Nah, cuman kalau kita sudah berbicara di komunitas, kalau seandainya ini kerisnya begini enak, kita ada literaturnya. Jadi karena dia keris ini berputar nih. Kadang nanti suatu saat saya ambil kerisnya Mas Habibie, kadang Mas Habibie ambil keris kita. Jadi untuk menjaga itu harga, kalau harga itu relatif ya, harga itu relatif. Tapi yang saya kasih trik di sini adalah sering-seringlah bergabung dengan komunitas dan jangan malu bertanya. Ketika kita bertanya dan itu clear, wah ini barangnya langka, kita tidak tahu karena namanya kita nasib, kita dapat barang langka ternyata nanti dibohongin orang misalnya. Tapi dengan komunitas ini mereka bisa sharing informasi. Jadi harganya reasonable kalau menurut saya. Oke, jadi kalau pengrajin-pengrajin keris yang untuk misalnya UMKM harus mempunyai komunitas juga ya, harus tahu. Iya, dan itu sebenarnya saya menghimbau dalam kesempatan ini mungkin Pemda yang lebih, Pemprov atau Pemda yang saya minta untuk digalakkan kembali lah. Begitu. Jadi yang saya maksudkan UMKM adalah pengrajin, kita punya pandai, kita punya empu juga. Kita punya empu sampai dengan saat ini ada yang mengerjakan itu. Itu satu, itu yang paling tidak harus diperhatikan. Kedua, kita punya pengrajin sarungnya, itu juga harus diperhatikan. Ketiga, kita juga punya yang menghias, baik dari perak maupun emas, itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena ini heritage loh, jangan sampai ini hilang. Kenapa hilang? Karena demand-nya nggak ada. Kalau berbicara mengenai atensi pemerintah, saya jadi terpikirkan nih Mikus, kalau misalnya benda-benda ini, keris ini tersimpan dalam satu museum yang khusus keris ya begitu ya, pastinya akan menarik juga nanti untuk para wisatawan yang hadir. Iya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena sebenarnya atau mungkin Mikus yang ingin membuatnya. Enggak lah, jadi saya lebih mendorong, saya ini lebih sebagai saya sebagai jembatan saja sih. Jadi saya ingin suarakan ini juga kepada pihak pemerintah, baik itu provinsi maupun daerah. Jadi bagaimana ini juga semuanya ini menjadi option nantinya sebagai penunjang pariwisata. Sebentar lagi kita berbicara Superbike. Ini harus diperlihatkan sebagai salah satu gitu. Bahkan keris ini sudah terkenal kok di Eropa. Sudah banyak yang punya mungkin. Internasional. Iya, malah sekarang keris kita zaman penjajah dulu udah diumpetin di situ. Aduh, sayang sekali kecolongan ya. Harusnya jadi kolektornya Mikus saja. Iya, harusnya. Baik, kembali saya ke Pak Syafari Habibie nih. Ini dari keris-keris yang ada di sini, ada batasan usia tidak? Atau mungkin nilai-nilainya tuh berdasarkan usia? Yang pertama usia. Usia juga. Ya. Usia yang kedua adalah bentuk. Kalau dari sini yang paling lama? Paling tua. Paling tua. Yang paling tua di sini hampir semuanya tua, Pak ya. Ini rata-rata tua ya? Tua semua. Berarti yang buat empu-empu zaman dahulu? Empu-empu zaman dulu. Oke, para sesepuh. Kalau kita istilahnya sepuh, kerisnya ini keris sepuh. Ya, yang kita pakai. Jadi ada dua macam keris, nanti disampaikan oleh Pak Habibie. Oke, langsung aja Pak Habibie. Dua macam keris Pak Habibie. Yang kamardikan sama. Ya, yang pertama itu adalah keris sepuh. Itu ya di bawah 1945. 100 tahun ke atas. Sebelum Indonesia merdeka. Sebelum. Yang kedua
kita menyebut dia keris kemerdekaan di era kemerdekaan. Oke. Itu yang dibuat. Itu dua ya, berarti yang sebelum kemerdekaan dan juga pasca kemerdekaan Ya. ya. Itu harusnya dimiliki juga ya, dan harus ditahu begitu ya oleh masyarakat, paling tidak tahu dan mengenal dulu. Baik, karena waktu kita terbatas, saya ingin closing statement dulu dari Mikus terlebih dahulu ya, terkait dengan keris ini, mungkin harapannya kepada pemuda-pemuda yang ada di NTB dan lain sebagainya, silakan singkat Ya, saja. singkat saja kepada seluruh pemirsa NTB. Jadi saya ingin mengajak dalam kesempatan ini, kalau seandainya masing-masing daerah itu mengangkat budayanya sendiri, apapun itu, bukan hanya keris ya, tapi saat ini kita berbicara keris. Jadi kalau seandainya itu kita angkat generasi muda, saya yakin warisan leluhur itu tidak akan punah. Itu satu. Kedua, terutama untuk pemerintah juga, agar diberikan kami ruang lah, diberikan ruang kepada komunitas ini untuk berkarya, untuk menunjukkan hasilnya. Jangan sampai nanti seperti tadi saya bilang, pengrajin ini akan punah, pengrajin pandai besinya akan punah, karena memang demand-nya yang nggak ada. Begitu. Regenerasinya ya. Regenerasinya tidak ada otomatis. Selanjutnya Pak Syapari Habibie, silakan sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan? Buat kawan-kawan atau pencinta Tosa Nanji yang ada di Lombok, mari terus meningkatkan kualitas dan utamanya untuk pengrajin dan para calon empu, karena kami dari SNKI sudah mengadakan suatu pertemuan besar seluruh Indonesia, pertama untuk empu, kuratorial dan pengrajin. Oke. Seperti itu. Yang mau gabung nanti bisa menghubungi langsung ya sama Mikus ataupun Pak Syapari Habibie. Boleh ya untuk tanya-tanya juga komunitas ini, untuk keris ini mungkin ada yang tertarik pemirsa di rumah. Baik, terima kasih Mikus dan juga Pak Syapari Habibie, luar biasa sekali. Nanti satu keris ini boleh saya bawa pulang sepertinya ya. Bercanda. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya cukupkan untuk bincang Aijus kali ini. Saya Korea Hafizah, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.